Setelah memahami soal ini, kita tahu bahwa soal ini mengenai kenaikan titik didih. Diketahui molalitas larutan H2SO4 sebesar 0,2 molal. Kemudian terdisosiasi sebanyak 90%, yang artinya derajat disosiasinya 90 per 100, yaitu sebesar 0,9. Ditanyakan titik didih larutan atau TP, dan diketahui pula data Kp air yaitu sebesar 0,52. Larutan asam sulfat termasuk asam kuat sehingga ia tergolong larutan elektrolit. Karenanya perlu dicari faktor Van Hoff-nya. Dalam larutan asam sulfat akan terionisasi menjadi 2 ion H+ dan 1 ion sulfat, sehingga jumlah ionnya sebanyak 3. Jika kita masukkan ke rumus faktor Van Hoff, 1 ditambah N, N-nya 3, kemudian dikurangi 1 dan dikali alfa, tadi sudah kita cari sebesar 0,9, maka didapat faktor Van Hoff-nya sebesar 2,8. Kemudian untuk mencari titik didih larutan, kita gunakan rumus kenaikan titik didih larutan, yaitu delta Tp sama dengan M kali Kp. Karena merupakan senyawa elektrolit, maka kita kalikan dengan faktor Van Hoff atau I. Molalitas diketahui sebesar 0,2, Kp sebesar 0,52, dan I-nya sebesar 2,8. Sehingga didapat kenaikan titik didih larutan sebesar 0,29 derajat Celcius. Kemudian kita cari titik didih larutan dengan cara titik didih pelarut murni ditambah dengan kenaikan titik didih. Titik didih pelarut murninya sebesar 100 derajat Celcius dan kenaikan titik didihnya 0,29, sehingga didapat titik didih larutan asam sulfat ini sebesar 100,29 derajat Celcius. Soal ini mengenai penurunan titik beku larutan. Diketahui massa karbohidrat sebagai pelarut sebesar 17,1 gram. Kemudian MR-nya 342, volume air sebagai pelarut 250 ml, KF air 1,86, ditanya titik beku larutan atau TF, diketahui pula data massa jenis air sebesar 1 gram per mili. Karbohidrat termasuk ke dalam senyawa non-elektrolit. Untuk mencari titik bekunya, kita gunakan rumus penurunan titik beku larutan. Pada soal sudah diketahui massa terlarut, MR, serta KF air. Massa pelarutnya belum diketahui, akan tetapi diketahui volume pelarutnya sebesar 250 mili. Untuk itu, kita dapat mencari massa pelarut dengan mengkalikan volume dengan massa jenis. Massa jenis air diketahui 1 gram per mili, volumenya 250 mili, sehingga kita dapat massa pelarutnya sebesar 250 gram. Kemudian kita masukkan data yang ada ke rumus penurunan titik beku. Massa zat terlarutnya 17,1, per MR-nya 342, kemudian massa pelarutnya 250, dan KF-nya 1,86. Didapat penurunan titik beku larutan sebesar 0,372 derajat Celcius. Kemudian kita cari titik beku larutan dengan cara titik beku pelarut murni dikurangi penurunan titik beku. Titik beku pelarut murninya, air, sebesar 0 derajat Celcius, dan penurunan titik beku larutan sebesar 0,372. Sehingga didapat titik beku larutan karbohidrat ini sebesar minus 0,372 derajat Celcius. Soal ini mengenai tekanan osmotik. Diketahui molaritas glukosa sebesar 2 molar, yang isotonis dengan larutan asam asetat. Artinya, glukosa dan asam asetat pada kondisi ini mempunyai tekanan osmotik yang sama. Molaritas asam asetat sebesar 1,5 molar, suhu 27 derajat Celcius, ditanya derajat ionisasi atau alfa dari larutan asam asetat. Diberikan pula data tetapan gas sebesar 0,082 liter atm per mol Kelvin. Di soal ini terdapat dua larutan yaitu glukosa dan asam asetat. Glukosa merupakan senyawa non-elektrolit, sedangkan asam asetat merupakan senyawa elektrolit lemah. Karena pada soal diberikan keterangan bahwa kedua larutan ini isotonis, maka tekanan osmotik glukosa sama dengan tekanan osmotik asam asetat. Rumus tekanan osmotik adalah molaritas dikali tetapan gas dikalikan suhu dalam Kelvin.
Untuk asam asetat, karena merupakan larutan elektrolit, jadi pada rumusnya kita kalikan dengan faktor Van Hoff. Karena tetapan gas dan suhu dari kedua larutan ini sama, maka dapat kita coret. Sehingga kita tinggal memasukkan molaritas glukosa sebesar 2 molar dan molaritas asam asetat sebesar 1,5 molar. Dengan demikian, didapat nilai I atau faktor Van Hoff-nya sebesar 4/3. Asam asetat dalam larutannya terionisasi menjadi satu ion CH3COO- dan satu ion H+, sehingga jumlah ionnya sama dengan 2. Kemudian kita masukkan dalam rumus faktor Van Hoff, yaitu I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. I-nya sebesar 4/3, kemudian N-nya sebesar 2. Dengan demikian, kita dapati nilai alfa sama dengan 1/3, atau jika diubah dalam bentuk desimal sama dengan 0,333. Soal ini membahas tentang penurunan tekanan uap. Diketahui tekanan uap murni atau P0 sebesar 24 mmHg. Ditanya tekanan uap larutan atau P. Diketahui pula persen massa sebesar 10%. Artinya di sini terdapat 10 gram urea dalam 100 gram larutan. Berarti pelarutnya 100 dikurangi 10, yaitu 90 gram air. Diberikan juga data MR urea sebesar 60. Kita akan mencari tekanan uap larutan menggunakan rumus P0 dikali fraksi mol pelarut atau XP. Di soal sudah diketahui data P0 sebesar 24 mmHg. Namun, data fraksi mol belum diketahui. Untuk mencari fraksi mol pelarut dengan cara mol pelarut dibagi mol zat total. Karena data mol juga belum diketahui di soal, maka kita perlu mencari masing-masing mol zat terlarut dan pelarut terlebih dahulu dengan cara membagi massa dengan MR. Mol terlarutnya merupakan mol urea, sedangkan mol pelarutnya adalah mol air. Untuk mol zat terlarut atau urea, masanya 10 gram dibagi MR-nya 60 sama dengan 0,17 mol. Dan untuk mol pelarut atau air, masanya 90 gram dibagi dengan MR air yaitu 18, didapat mol pelarut sebesar 5 mol. Kemudian kita masukkan ke rumus fraksi mol. Didapatkan fraksi mol pelarut sebesar 0,97. Setelah mendapat fraksi mol pelarut, kita masukkan ke rumus tekanan uap larutan. Tekanan uap air murninya 24 mmHg dan fraksi mol pelarutnya 0,97. Maka didapat tekanan uap larutannya sebesar 23,21 mmHg. Sekian video tentang Q&A sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga bermanfaat.